Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Yang tahu tahun, bulan, tanggal kemerdekaan negeri ini akan tahu dirinya sendiri. Yang kami maksud tahu diri sendiri di sini, tahu diri secara rinci beserta tahu keilmuannya yang terdapat pada diri sendiri. Sudah diilmui keseluruhannya dan mengimaninya karena ada ilmu. Kalau tidak beriman dengan adanya ilmu tersebut, ibarat wadah yang tengkurap atau bocor di bawah atau akan diuntahkannya. Agama itu dibangun dari diri sendiri karena agama Islam sebagai bekal setiap diri manusia yang dilahirkan ke muka bumi ini. Oleh sebab itu ada kalimat, barang siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Kepercayaan dengan yang disebut diri itu yang mana? Oleh sebab itu kami akan uraikan dengan makna kemerdekaan negeri kami ini, juga agar tidak sampai memperhalakan diri atau menuhankan diri sendiri. Kami mulai dengan angka dari tahun 1945, 8 sebagai bulan, 17 sebagai tanggal hari kemerdekaan bangsa ini. Dari angka 1 dari tahun asal usul diri manusia dari alam yang diproses ibu bapak setelah janin usia 120 hari sudah berwujud bayi. Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruhnya di dalam jasad, dan setelah itulah bayi bersaksi kepadanya dan menyatakan yang berhak disembah hanya Dia, yang artinya ada dua, yang bersaksi dan yang disaksikan. Jangan sampai dipahami yang bersaksi dengan yang disaksikan satu, seperti yang nabinya dianggap sama dengan Tuhannya atau menyesuskan dirinya sendiri. Dari angka 1 intinya, di awal kehidupan setiap diri manusia dibekali agama Islam untuk dilaksanakan di kehidupan ini agar sampai akhir hayat tetap iman Islamnya sama dengan di awal kehidupan itu, dan itu sebagai tujuan manusia dihidupkan. Dari angka 9, setiap manusia yang dilahirkan secara normal atau sempurna dikasih lubang 9 untuk supaya dijaga dari hal yang bersifat buruk, karena manusia dibekali sifat baik juga sifat yang sebaliknya atau sifat yang buruk, agar dapat memilah dan memilihnya, karena semuanya akan ada pertanggungjawabannya. Angka 4 dari tahun kemerdekaan negeri kami, manusia terdiri dari 4 unsur dari elemen api, udara, air, dan tanah sebagai bahan utamanya, yang berasal dari alam yang diproses dari bapak ibu menjadi jasad atau panca indera, pikiran, dan hati. Dari 4 elemen tersebut juga menjadi
cikal bakal empat nafsunya manusia yang dapat mengembang menjadi 70.000 karakternya manusia di dunia ini, seperti gambaran mesin flinter dari 4 warna menjadi 1.000.000 warna. Angka 5 dari tahun kemerdekaan negeri kami. Setiap diri manusia terdiri dari jasad, pikiran, hati, jiwa, dan ruhnya manusia. Dan kelimanya masing-masing pengetahuannya berbeda-beda dan sebutannya atau sebutan keilmuannya berbeda-beda. Yang ada di jasad disebut ilmu syariat, yang ada di hati pikiran disebut tarekat atau torekoh. Keilmuan yang ada di jasad, pikiran, dan hati disebut ilmu muamalah atau amalan. Yang ada di jiwa disebut ilmu ma'rifat. Maksudnya yang dapat ma'rifat ke zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu cuma di wilayahnya rasa yang ada di jiwa yang berhubungan atau berdekatan dengan ruh, sedangkan yang di ruh disebut ilmu hakikat. Maksudnya hakikatnya yang telah bersaksi dan menyatakan yang berhak disembah hanya Dia, itu ruhnya manusia, kepadanya atau kepada Dia. Ilmu yang ada di jiwa dan yang ada di ruh atau yang disebut keduanya dengan sebutan rohani disebut ilmu muhasafah. Keduanya ilmu yang terdapat di jiwa dan ruh atau rohani dari kata iman Islam. Dari bulan Agustus atau bulan ke-8, yang artinya bila manusia banyak harta diwajibkan berzakat dan untuk diberikan salah satu dari 8 golongan, yang berarti bila negeri ini disebut negeri yang subur, makmur, sumber alamnya melimpah, seharusnya tidak ada rakyat yang cemas besoknya kelaparan. Itu pun kalau yang berkepentingan juga tidak cemas anak turunnya takut miskin. Angka 17 dari tanggal hari kemerdekaan negeri kami ini. Setiap diri diberi nikmatnya panca indera. Kulit peraba dikasih nikmat ada 2, dapat meraba, merasakan benda kasar dan halus. Dan kita sebagai umat akhir zaman diajarkan bersyukur dengan sholat subuh 2 rakaat. Manusia dikasih telinga dengan dapat memahami semua zatnya, suara dari 4 penjuru, dan kita diajarkan bersyukur dengan sholat zuhur 4 rakaat. Semua manusia dikasih panca indera atau hidung yang dapat ma'rifat dengan adanya semua benda gas dari 4 penjuru. Kita sebagai umat di akhir zaman diajarkan bersyukur dengan sholat asar 4 rakaat. Manusia dikasih mata yang dapat ma'rifat dengan adanya benda yang berwarna ketiga arah, ke depan, ke kanan, dan ke kiri. Kita sebagai umat akhir zaman diajarkan dengan bersyukur dengan sholat maghrib 3 rakaat. Manusia dikasih panca indera mulut yang dapat makrifat ke semua rasa atau rasa masakan dengan adanya asam, asin, manis, dan pahit.
masjid, dengan diajarkan bersyukur dengan sholat isya 4 rakaat. Semua nikmat yang ada di panca indera berjumlah 17 itu kita diwajibkan sholat 5 kali dalam sehari. Bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala butuh gantinya nikmat yang diberikan ke makhluknya. Akan tetapi itu cuma sarana agar umat manusia tidak melupakan atas semua apa yang didapatkan, atau agar tidak ingkar dengan nikmat yang didapatkan, karena yang kufur dari nikmat yang diberikan akan mendapatkan siksa dan akan tersiksa selama-lamanya. Kemerdekaan negeri kami tanggal 17 Agustus juga tepat 17 Ramadan, yang berarti tepat hari nuzulul Quran, dan di hari itu juga tepat hari di mana Sayyidina Ali tertusuk pedang oleh khori terbaik di masa itu. Proklamasi kemerdekaan dilakukan setelah jam 10, di mana cucu baginda Nabi Muhammad SAW wafat dengan mengenaskan dari ulah penguasa yang biadab dengan terpenggal kepalanya. Konon katanya sampai saat ini kepalanya masih segar tersimpan di Mesir. Kembali ke judul yang kami buat, siapa yang paham dirinya juga paham dengan hari kemerdekaan negeri kami. Kalau kalimat ini kita balik, siapa yang tidak tahu dengan dirinya sendiri maka akan berkhianat ke negeri kami. Itulah faktanya yang ada. Dalam pengertian, siapa yang tidak mengilmui dirinya secara rinci, secara benar dan tepat, maka mereka para pemuja berhala. Para pemuja berhala ada dua. Yang satu memperhalakan dirinya sendiri dari akibat hanya iman satu sisi ayat Allah dekat titik saja, ingkar dengan sisi ayat Allah di atas titik. Yang sebaliknya juga menjadi pemuja berhala, Tuhannya dianggap berjisim seperti para pemuja berhala yang Tuhannya dipatungkan, atau oleh mereka Tuhannya disebut berfisik seperti sifatnya Adam. Orang-orang yang ingin mengganti bendera negeri kami karena buta dengan 3 simbol warna merah, putih, dan hijau yang ada pada dirinya atau setiap dirinya manusia. Semua ketiga warna itu wajib diilmui dengan ilmu agama, karena hidup tidak dapat dipisahkan dari agama Islam. Yang salah iman disebut non-muslim, walau yang kalian lakukan dari syariatnya para nabi tanpa keterkecuali, karena semua para nabi satu agamanya Islam. Apabila ada kata yang salah kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.